Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak terasa perjalanan kita di sepanjang 2021 begitu cepat dan kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2022. Kita pernah melewati masa-masa sangat sulit di pertengahan 2021 ketika terjadi ledakan kasus COVID-19 dan ada begitu banyak derai air mata di sana. Semoga Anda semua senantiasa diberkati sehat dan panjang umur. Hari ini Sabtu 1 Januari 2022, ini adalah hari pertama di tahun yang semoga saja memberikan harapan baru kepada kita, kehidupan baru dan tentu saja rezeki baru untuk Anda dan kita semua. Gunung Merapi sudah 1 tahun lebih menggelegak. Kemunculan titik api diam terpantau sejak 31 Desember 2020, namun secara resmi baru diumumkan pada 4 Januari 2021. Artinya 3 hari lagi, tepat 1 tahun persis magma Merapi muncul dan membentuk kubah lava di puncak barat daya. Sejak itu gunung berapi di perbatasan Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta ini tak henti mengeluarkan material, membentuk kubah lava baru. Bahkan muncul 2 kubah lava sekaligus di puncaknya. Selain di puncak barat daya yang bisa disaksikan dari sektor barat daya dan selatan, kubah baru terbentuk di tengah kawah. Dari 0 pada 5 November 2020 ketika status aktivitas dinaikkan dari level 2 ke level 3 atau dari waspada ke siaga, kini kubah lava di puncak Merapi sudah mencapai total 4,6 juta meter kubik. Sebanyak 1,65 juta meter kubik volume kubah lava berada di puncak barat daya, sementara 3 juta meter kubik menjulang di tengah kawah. Lantas apa perkembangan paling signifikan dari aktivitas vulkanik Merapi terkini? Memang tidak ada yang menonjol hingga akhir tahun 2021, namun dari semua data instrumen menunjukkan aktivitas vulkanik Merapi cenderung fluktuatif tinggi. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun ahli gunung berapi yang bisa memastikan kapan persisnya Merapi akan berhenti erupsi. Kita hanya bisa berharap erupsi Merapi sebaiknya terus seperti ini saja jika masih akan berlangsung lama. Erupsi efusif yang jadi ciri khas gunung ini diwarnai oleh leleran magma, guguran lava, dan kadang-kadang diselingi oleh awan panas guguran. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Dr. Hani Humaida pada penjelasan daring sebagai penutup tahun memastikan berdasarkan analisis semua kubah lava yang ada di puncak Merapi, utamanya yang berada di sektor rawan saat ini dalam kondisi stabil, kokoh, begitu. Dari morfologi yang ada ini bahwa kubah barat ya terutama terjadi di sisi, kalau kita lihat dari sini ya, di sisi kiri ini bagian atas itu adalah lokasi ekstrusi magma itu ya. Jadi magma dari sini sering langsung meluncur ke bawah sini. Nah, ini pada area ini morfologi selalu berubah-ubah akibat aktivitas ekstrusi yang langsung meluncur ke bawah menjadi guguran awan panas dan guguran lava itu. Kemudian untuk kubah tengah ya, kalau kelihatan di sini, ini kita lihat di pojok sini ya, ini ada pertumbuhan di sektor barat ya, ini barat daya itu ya, dengan laju yang rendah itu. Jadi kemudian bagaimana dengan morfologi kubah-kubah yang lama. Jadi kita memantau tidak hanya kubah yang baru, tetapi kita juga memantau kubah-kubah lava lama yang ada di sekitar kubah baru ini ya. Jadi ini seperti lava 48, kemudian 58, 92, terus ini yang lava yang sekarang ya, kemudian 1911. Nah, ini lava 2001. Ini masih kondisinya masih relatif stabil kubah-kubah lainnya. Bagaimana dengan digital image-nya? Untuk analisis digital image correlation-nya, kita dari kubah itu tentunya apakah ada pergeseran atau ada pergerakan dan sebagainya, itu kita coba analisis ya. Dari sini terlihat bahwa untuk kubah lava
secara masif masih stabil dengan kubah lava itu secara masih stabil, dan demikian pula dengan tebing-tebing lava yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi kalau lihat dari sini ya, ini vektor-vektor yang ada di sini menunjukkan adanya ini hanya pergerakan dari guguran itu tadi. Kemudian di sini ini kalau lihat di sini ini adalah menunjukkan volume ada pertumbuhan volume itu tadi tinggi dari kubah lava ini. Tapi yang tadi kita sampaikan bahwa pertumbuhan ini relatif kecil untuk ukuran Merapi. Ini menjawab keraguan dan kekhawatiran banyak orang yang was-was kubah lava barat daya bakal runtuh, kolaps, ambrol dalam skala besar dan bisa menimbulkan bencana mengerikan seperti yang terjadi di Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Secara teknis, BPTKG Yogyakarta sudah membuat pemodelan jika kekhawatiran banyak orang ini menjadi kenyataan. Resiko jika terjadi longsoran skala besar, katakanlah terjadi sektor kolap, maka prediksi jarak luncur awan panas yang terbentuk akan mencapai radius 5 km. Itu asumsinya jika volume yang longsor mencapai 3 juta meter kubik. Sementara sekarang volume kubah lava barat daya baru ada 1,65 juta meter kubik. Kemudian bagaimana perakiraan bahaya? Jadi yang kita gunakan berdasarkan kita menentukan perakiraan bahaya ini belum berubah. Jadi mungkin ini sudah lama kita sampaikan ya, karena memang dari apa yang data-data pemantauan yang kita sampaikan ini masih potensinya masih sama ya. Kita buat volume kubah di sisi barat dengan 3 juta akan longsor, padahal sekarang kan 1,65 ya. Ini artinya bahwa kita sudah membuat satu model yang worst scenario. Jadi sudah ada faktor-faktor lain sehingga kita coba menjadi 3 juta berdasarkan data-data itu tadi. Ada 3 juta longsor, maka awan panas akan masuk ke Sungai Boyong, Bebeng, Kerasa Putih sejauh 5 km, sedangkan untuk kubah lava yang ada di tengah, jika longsor volume 1 juta meter kubik maka akan menjangkau 5 km. Jadi kita menentukan skenario bahaya itu tadi adalah dasarnya apa? Itu data-data historis atau data-data sejarah erupsi. Tadi yang di depan sudah kita terang-terang bahwa kita terangkan ya bahwa sejarahnya Merapi itu seperti apa, kemudian data pemantauan yang kita gunakan saat ini, kemudian kondisi morfologi dan pemodelan. Nah, inilah yang digunakan untuk menentukan skenario bahayanya. Kita tentu tidak berharap yang buruk ini terjadi, tetapi jika kenyataan tak bisa dielakkan, sudah ada upaya teknis mitigasi kebencanaan geologi akibat aktivitas gunung api ini. Semoga semua pihak, terutama yang di sektor yang masuk kawasan bahaya primer di radius terdekat, selalu siap. Hani Umaida dalam penjelasannya lebih lanjut juga meyakinkan kepada kita semua, meski aktivitasnya fluktuatif tinggi, namun rata pertumbuhan kubah lavanya masih jauh di bawah standar Merapi yang harus diwaspadai. Kubah lava barat daya rata-rata kecepatan penambahannya 5.000 meter kubik per hari, sementara yang kubah lava tengah hanya 2.000 meter kubik per harinya. Pertambahan 5.000 meter kubik di kubah barat daya itu pun sebagian berbarengan runtuhan material, yang artinya ada sebagian lava baru muncul langsung tergugurkan atau tumpah ke lereng curam yang jadi jalur guguran dan luncuran awan panas belakangan ini. Inilah perkembangan terbaru Merapi yang sejauh ini masih kondusif, namun bukan berarti kita semua boleh menganggap enteng aktivitas vulkanik gunung ini. Secara umum berdasarkan data laporan Magma Indonesia sepanjang hari terakhir 2021 atau Jumat 31 Desember 2021, kegempaan Merapi tinggi. Terjadi 135 kali gempa guguran amplitudo 3-55 mm, durasi 21 sampai 182 detik. Kemudian 3 kali gempa hembusan amplitudo 2 sampai 4 mm, durasi 15 sampai 20 detik. Tidak ada gempa vulkanik dangkal, gempa hibrid maupun awan panas guguran.
Sementara di 6 jam pertama 2002, artinya ini pada periode pengamatan pukul 00.00 hingga 06.00 terjadi 23 kali gempa guguran amplitudo 3-19 mm durasi 16-120 detik. Serta 1 kali gempa hibrid atau gempa fase banyak amplitudo 5 mm durasi 8 detik. Tidak ada gempa vulkanik dangkal maupun awan panas guguran. Rekomendasi yang dikeluarkan BPTKG Yogyakarta belum berubah selama beberapa bulan terakhir, yaitu radius bahaya ada di jarak 3-5 km dari puncak. Radius 3 km mengarah ke alur Kaliworo di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara radius 5 km mencakup alur Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Krasak, Kali Bebeng, dan Kali Putih. Kedua kelompok sungai ini berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jika terjadi letusan eksplosif yang melontarkan material keras seperti pasir, kerikil, batu, diprediksi radius lontarannya mencapai 3 km dari puncak, dan ini mungkin saja terjadi sewaktu-waktu seperti yang berlangsung sesudah 2010 dan 2018 ketika tiba-tiba saja terjadi letusan eksplosif tanpa tanda-tanda atau nyaris tanpa tanda-tanda. Atas kondisi ini, semua aktivitas di radius 3-5 km direkomendasikan untuk tidak diselenggarakan, baik itu penambangan maupun aktivitas wisata lainnya. Warga diminta mewaspadai bahaya sekunder banjir lahar hujan dan abu vulkanik jika terjadi guguran disertai luncuran awan panas. Demikian pemirsa informasi yang bisa dibagikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Selamat tahun baru 2022. Selamat berjuang mengisi hari-hari penuh tantangan ke depan. Tetap jaga imunitas tubuh, patuhi protokol kesehatan, dan salam tangguh, salam lestari, salam sehat.